Apakah lutut laki-laki termasuk aurat? Lalu bagaimanakah dengan bagian antara lutut dengan pergelangan betis? Perlengan betis ini, apakah juga termasuk aurat laki-laki? Pertengahan betis, pertengahan mungkin ya, hanya kurang. Lutut tidak termasuk aurat. Sebagian ulama menyatakan termasuk paha. Didalili oleh sebuah peristiwa ketika Nabi SAW berbaring di kamarnya dengan terbuka pahanya. Datanglah Abu Bakar minta izin. Lalu diizinkan dan masuk. Nabi masih dalam keadaan demikian. Datang Umar minta izin, diizinkan, masuklah Umar. Nabi masih dalam keadaan demikian, tersingkap pahanya. Datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, minta izin masuk, diizinkan, dan Nabi bangkit lalu membenarkan posisi duduknya, lalu menutupi pahanya. Seusai tamu pergi, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau duduk sambil agak berbaring dengan terbuka kedua pahamu. Ketika datang Abu Bakar tetap, datang Umar tetap, tapi kenapa ketika datang Utsman engkau bangkit dan menutupi pahamu?" Dijawab, "Tidakkah aku merasa malu kepada seorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya?" Siapa? Utsman bin Affan. Dari hadis ini sebagian ulama menyatakan paha tidaklah termasuk aurat. Kalau termasuk aurat pasti kedatangan Abu Bakar dan Umar juga ditutup. Lalu kenapa ketika Utsman ditutup? Karena Utsman sangat pemalu. Para ulama menjelaskan ketika mensyarah hadis tersebut, sikap pemalu Utsman akan mengakibatkan bila dia mendengar atau paha Nabi terlihat, dia bisa balik lagi dan tidak jadi menunaikan hajatnya. Karena alasan itu Nabi menutupnya, bukan karena alasan aurat. Karena kalau alasan aurat pasti sudah ditutup sejak Abu Bakar dan Umar datang. Berdasarkan hal itulah maka sebagian ulama membolehkan sampai terlihat paha, apalagi lutut. Sebab lutut di bawah paha. Wallahu a'lam bishawab. Apa nasihat Ustaz untuk laki-laki yang hobi olahraga dalam hal mengenakan pakaian celana olahraga? Pakai training. Saya juga suka olahraga, tapi pakai training yang sampai ke betis atau setidak-tidaknya menutupi sampai ke lututnya. Apakah melakukan suatu olahraga tertentu bisa menjadikan kita termasuk tasyabuh dengan kaum kufar yang terlarang? Tidak, karena semua olahraga bukan dominasi kaum tertentu, sudah menjadi milik umum. Kecuali dalam olahraga itu ada aturan-aturan yang menyimpang dari syariat, ya jangan. Seperti harus membungkuk ketika menghormat, gitu ya. Seperti harus berdiri menghormat logo dan lambang tertentu, maka itu jangan. Mungkin dalam aliran bela diri tertentu ada yang kayak begitu, maka jangan. Tapi kalau seperti main badminton, main bola gitu ya, maka tidak ada aturan seperti itu. Dan itu tidak menjadi ciri khas agama tertentu, itu milik umum. Sehingga hukum asal olahraga apapun mubah. Kalau kita pertama meniatkan untuk melatih gerakan kita agar lebih lincah, gitu ya, stamina kita agar lebih kuat, dan itu bisa bermanfaat di medan perang, maka boleh, itu bagus. Tapi kalau olahraga yang hukum asalnya mubah itu menimbulkan madarat, seperti umpamanya sampai gontok-gontokan, apalagi berjudian, siapa umpamanya yang kalah harus menggendong. Judi itu menggendongnya adalah judi, haram.
Siapa yang kalah 1 gol, dia harus traktir 1 botol minuman. Judi itu tidak boleh. Atau menimbulkan cacian, dasar bego, dasar nggak bisa apa-apalah, dihina sampai marah, emosi, berantem, timbul permusuhan. Maka nggak boleh, itu sampai pada jatuh haram. Maka jadi karena itu sebagai sarana olahraga, sarana meningkatkan ketahanan fisik dan sarana untuk mengakrabkan suasana. Setelah olahraga ditambah akrab, bukan setelah olahraga jadi bermusuhan. Karena apa? Karena berebut, karena saling ejek. Atau kalau badminton berpasangan gitu ya, pasangan kita tuh kalah mulu, bukan kalah apa, nyebelin gitu. Badminton umpamanya harusnya dicemes, blung, malah di lob, out. Padahal di atas net, tinggal cek gitu kan, dimarahi. Kamu bisa apa sih? Jadi kita kalah, kamu tuh penyebab. Marah dia, yang dimarahi balik marah. Kenapa marah? Ini kan nggak berkaitan dengan ketakwaan apa-apa, kenapa mesti marah? Apa dosa kalau kita kalah? Ya malu lah, gengsi, nanti disebar di Facebook. Kalau sudah sampai begitu, nggak boleh itu. Nggak ada keutamaan orang yang menang dalam olahraga dan nggak ada kehinaan bagi orang yang kalah dalam olahraga. Maka kalau sampai madar seperti itu tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika Rasulullah SAW tidak dibolehkan berdoa dengan melaknat orang lain, apakah kita juga tidak boleh melakukannya? Misalkan melaknat orang-orang Syiah yang merangi dan membunuh kaum muslimin di Suriah. Bukan dilarang melaknat, dibolehkan. Karena dalam kunut nazilah pun Nabi SAW melaknat. Di dalam beberapa hadis Rasul menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka telah mengambil kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Kalau memang mereka berhak, boleh. Adapun kasus tadi ditegurnya khusus kasus itu saja. Dan terbukti 3 orang yang didoakan laknat oleh Nabi SAW kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya. Dibolehkan nggak kita melaknat? Dibolehkan kalau memang orang tersebut layak. Seperti apa yang terjadi di Suriah. Orang-orang kufar Rafidah yang menyembah kepada presidennya, ya, sampai sujud ke benderanya, ke fotonya gitu kan, memaksa orang-orang Muslim Sunni untuk sujud juga ke fotonya, membunuhi jasad-jasad para syuhada gitu, anak-anak kecil. Perbuatan yang memang layak didoakan keburukan atas para pelakunya. Allah. Bagaimana dengan seorang yang melakukan dosa lalu tobat, lalu kembali lagi melakukan dosa yang sama, lalu tobat lagi, dan hal tersebut berulang beberapa kali? Bagaimana hukumnya orang tersebut? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di antara syarat tobat tidak ada satupun syarat bahwa orang itu tidak mengulang kembali dosanya. Yang ada adalah syaratnya bertekad tidak mengulang kembali. Harus dibedakan antara bertekad tidak mengulang kembali dengan mengulang kembali. Dengan tidak mengulang kembali itu beda, ya. Kalau seseorang berbuat dosa lalu dia tobat, memenuhi 7 syarat tobat yang ditetapkan. Pertama, berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali, tidak merencanakan untuk berbuat lagi. Syarat keempat, bila dosa yang berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu. Kalau ngambil nyuri pulpennya, kembalikan. Kalau tobat tapi pulpennya terus dipakai, nggak tobat itu, kembalikan, minta maaf. Kelima, lakukan sebelum sakaratul maut. Kalau sudah sakarat baru tobat, percuma.
Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih di timur. Dan yang terakhir, karena tobat ibadah agung, seluruh ibadah agung wajib diniatkan secara ikhlas. Tobatnya harus ikhlas, bukan karena dunia. Penjudi, saya mau tobat dari judi asal ditunjang tiap bulan. Nah, itu nggak ikhlas itu. Bukan karena Allah SWT. Ya. Nah, ini 7 syarat tobat. Kalau orang itu sudah memenuhi syarat tobat ini, lalu dia tobat, maka diampunilah tobatnya. 2-3 bulan kemudian, imannya turun lagi. Dia terjebak pada kondisi bergaul lagi dengan orang-orang yang buruk lagi. Lalu dia pun mengulang kembali dosa yang dulu sudah ditobatinya tanpa direncanakan, tanpa diprogramkan, direncanakan enggak. Itu terjadi begitu saja. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maka ini adalah dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Tobat yang pertamanya nggak rusak. Ini dosa baru lagi. Karena tobat yang pertama benar sudah tobat nasuha, memenuhi syarat-syarat tobat. Adapun sekarang mengulang lagi karena memang situasinya begitu, tanpa direncanakan. Makanya beliau katakan syarat tobat adalah merencanakan atau tidak berencana berbuat lagi. Nah, ini tidak direncanakan. Rencananya udah sejauh-jauhnya dijauhi, nggak akan diulang. Kejebak dalam situasi seperti itu lalu terjerumus lagi. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Dosa lama yang sudah ditobati sudah nggak muncul lagi, terhapus itu. Ini dosa baru lagi yang harus ditobati lagi. Kalau ini tobatnya benar, yang kedua ditobati lagi sesungguh-sungguhnya, lebih dahsyat dari awal, nangisnya lebih kenceng gitu ya. Setelah itu ibadahnya meningkat, semua syarat tobat dipenuhi lagi, yang kedua ditobat lagi. Setahun kemudian berulang lagi, ya dosa baru lagi. Dan seterusnya begitu. Jadi kalau ketujuh syarat tobat terpenuhi, sah, menghapus dosa. Dan kalau ternyata berulang tanpa direncanakan, itu dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang pertama. Begitulah seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin memuliakan orang tua saya dengan sering menghubunginya dan memperhatikan mereka. Namun saya sering sungkan kepada suami, yakni khawatir jika apa yang saya lakukan membuat suami merasa perhatian untuknya berkurang. Mohon nasihat. Emangnya nelponnya ini sering menghubungi, maksudnya nelpon dari sini gitu ya? Emangnya tiap hari atau sehari 5 kali gitu? Dan sehari nelpon sejam, suami dibiarkan. Kalau sampai begitu ya nggak boleh, suami bisa jengkel. Tapi kalau umpamanya tidak sesering itu, paling seminggu sekali nanya kabar bagaimana, dengan izin kepada suami, saya yakin suami nggak apa-apa. Karena telepon nggak akan lama. Saya juga kan sering telepon, nggak mungkin lama-lama. Orang tua juga memaklumi, apalagi dari Jepang ke Indonesia biaya pulsa mahal umpamanya ya. Lagi pula kalau toh pakai Skype umpamanya yang murah atau ada yang gratis apa saya lupa dulu tuh. Bahan pembicaraan nggak akan lama-lama banget, nggak akan sampai sejam. Setelah nanya kabar gini-gini udah 5 menit 10 menit sudah, nggak akan terus bercanda gitu kan. Saya yakin kalau sebetul suami nggak ngapa-ngapain. Dan suami tidak boleh merasa mangkel kalau sebatas yang wajar, bahkan nyuruh. Suami harus mengkondisikan agar istrinya tidak menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Kalau istrinya lalai kok, Bu, Mah, atau Mi, saya nggak pernah lihat kamu nelpon ke orang tuamu, dan gitu, nanti orang tuamu tersinggung loh. Apa anak saya masih ingat nggak gitu kan? Ayo telepon, kasih. Wis pulsa, telepon saya, apa kan telepon saya nih? Silakan, habiskan seadanya, sisanya tinggal 10 yen lagi. Habiskan.
Jadi suami tidak boleh mengkondisikan istri untuk menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Harus diingatkan. Bahkan disuruh, coba kamu seminggu sekali telepon orang tua. Sebulan sekali kirim orang tuamu uang nih dari saya sekian. Sehingga anaknya dianggap anak berbakti oleh orang tuanya. Istrinya dianggap anak berbakti oleh orang tuanya. Maka istri dapat pahala, suami dapat pahala. Istri juga begitu. Tidak boleh mengkondisikan suami untuk menjadi anak durhaka kepada orang tuanya. Harus mendorong untuk menjadi anak berbakti. Coba ingatkan Mas atau Abi atau Pak atau apa saja gitu ya. AA. Sudah telepon orang tua belum? Belum nanti. Sekarang aja nggak apa. Nanti mereka merasa apa dilupakan oleh kita sebagai anak. Telepon. Pas gajian, jangan lupa ya orang tua mau sendiri kirim. Jangan sampai sebaliknya, ngirim orang tua terus gitu. Kita juga masih butuh untuk jalan-jalan, untuk piknik ke Spanyol. Akhirnya si suami nggak berani ngasih ke orang tuanya sendiri. Akibatnya orang tuanya sakit hati. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, jangan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Saling mengingatkan. Orang tua dari istri kita adalah mertua kita, yang orang tua kita juga yang wajib untuk kita muliakan. Tidak boleh membeda-bedakannya. Mohon diberikan tip dan trik, sudah tip dan tipi, agar kita dapat melaksanakan nikmat ketika sholat. Buka lagi aja kajian Ramadan kemarin. Ramadan kemarin di iktikaf di masjid saya membahas kiat meraih kehusyuan dalam sholat. Mungkin sudah diupload ya ke internet. Kalau enggak, buka aja website Radio Roja Bandung, di sana ada filenya, coba dibuka ya. Nah itu nggak bisa 10 menit, 20 menit. Sekarang yang tersisa, nggak ada tersisa, sudah habis waktunya. Itu dibahas 2 tahun berturut-turut, sejak tahun lalu sampai tahun sekarang belum selesai. Karena bukunya atau kitabnya tebal gitu ya, belum selesai juga. Sekarang harus diterangkan dalam waktu 5 menit. Ya mungkin. Jadi silakan dibuka web Radio Roja Bandung, nanti ada filenya di sana, boleh di-download secara gratis. Silakan. Terakhir, apakah penamaan surat dalam Al-Quran didasarkan pada hadis Nabi ataukah didasarkan pada ijtihad para sahabat? Ya hadis, para sahabat nggak akan berani. Nabi SAW yang memberi nama surat dan urutan-urutannya serta penomoran dari ayat-ayat tersebut, bukan ijtihad para sahabat. Makanya tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Kalau itu ijtihad para sahabat, pasti akan berbeda-beda urutan surat dan nama surat. Adapun ada beberapa nama surat memang dari Nabi SAW. Satu surat diberi nama beberapa nama. Contohnya apa? Al-Fatihah ya. Kalau Al-Fatihah ma'ruf, tapi ada nama betul Asy-Syifa ya. Ummul Kitab, Ummul Qura, Ruqyah, segala macam. Apalagi At-Taubah dengan Al-Baro'ah, surat ke-9. Ada lagi Al-Insan, Ad-Dahr. Al-Insan kadang disebut Ad-Dahr. Ada lagi umpamanya Al-Mu'min, surah apa? Ghafir. Ghafir atau Al-Mu'min. Ada lagi umpamanya surah Malaikat. Surah apa? Surah Malaikat. Surah Fatir. Nama lain di surah Fatir adalah surah Malaikat. Ya. Jadi ya yang memberi nama-nama itu adalah Nabi SAW, sehingga tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat dalam penamaan dan urutan-urutan tersebut. Kalau diserahkan kepada ijtihad para sahabat, pasti ada yang berbeda ya. Ya cukup sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah habis, sisanya istirahat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali jam 4 seusai sholat asar, jam 4 waktu Osaka dan bukan waktu Indonesia Barat. Di waktu Indonesia Barat jam 2 nanti ya, sejam lagi.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.